Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musallin ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji matan Tuhfatul Atfal yang sedang populer di kalangan para penuntut ilmu tajwid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-muqaddimah, mengetahui makna dari isi bait al-muqaddimah dari matan Tuhfatul Atfal tersebut yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Begitupun dengan bab ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Dan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan ahkamul mim wan nun al-musyaddadatain. Pada bab ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menuliskan baitnya berbunyi wa ghunna miman nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Maksudnya adalah, mari perhatikan arti dari bait berikut. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna miman, dengungkanlah dengan sempurna mim, thumma nunan, kemudian nun shuddida yang bertasydid, wa sammi kullan harfa, dan namakanlah kedua huruf tersebut ghunnatin bada, dengan huruf ghunnah yang jelas. Maksudnya adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menjelaskan pada syarah matan Tuhfatul Atfal ini bahwasanya ketika menemukan huruf nun dan huruf mim dalam keadaan bertasydid, maka dijelaskan oleh beliau untuk membacanya secara mendengung. Mendengung di sini dijelaskan dengan dengung yang sempurna. Ketika mim dan nun dalam kondisi bertasydid, maka membaca huruf yang dua ini dalam kondisi bertasydid dijelaskan dengan bacaan gunnah yang sempurna atau mendengung yang sempurna. Dan wasammi di situ dijelaskan diberikan kedua huruf tersebut nama hukum keduanya, yakni dengan hukum gunnah musyaddadah. Mari perhatikan sahabat, apa sih arti gunnah? Dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya, gunnah artinya mendengung. Kemudian musyaddadah artinya bertasydid, huruf yang bertasydid, yakni ketika terdapat huruf nun dan huruf mim dalam keadaan bertasydid, maka diberi hukum disebut dengan gunnah musyaddadah. Cara membacanya adalah dengan mendengung secara sempurna. Sebelum kita masuk kepada contoh, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari memperhatikan ada beberapa penjelasan mengenai tertib atau tata tertib dari gunnah tersebut. Disebutkan maratibul gunnah, terdapat susunan-susunan gunnah. Yang pertama disebut dengan gunnah akmal, yakni gunnah yang sangat sempurna, mendengung dengan sangat sempurna. Yang termasuk di dalam mendengung yang sangat sempurna ini adalah termasuk di dalamnya hukum gunnah musyaddadah tadi. Dan selain itu juga termasuk di dalamnya hukum dari idgham bi gunnah huruf nun dan huruf
mim. Di situ ketika kita melafalkan bacaan hukum nun dan mim dalam keadaan bertasydid, yakni gunnah musyaddadah, maka di situ terdapat mendengung yang dikeluarkan secara sempurna, disebut dengan gunnah yang pertama, yaitu gunnah akmal. Setelah gunnah akmal, yang kedua disebut dengan gunnah kamilah, gunnah yang sempurna atau dengung yang dilafalkan secara sempurna. Jika terdapat gunnah yang sangat sempurna, maka di bawah sangat sempurna terdapat gunnah yang sempurna atau mendengung dengan sempurna. Nah, yang termasuk di dalam kategori mendengung secara sempurna ini adalah pada hukum idgham bi gunnah wawu dan ya. Setelah akmal kemudian kamilah, yang ketiga disebut dengan gunnah awsat. Apa itu gunnah awsat? Gunnah awsat yaitu mendengung yang berada pada pertengahan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunnah awsat ini adalah merupakan aliran suara yang terdengar secara mendengung namun tidak begitu sempurna dan tidak juga dikurangi, maka dia berada pada pertengahan sehingga disebut dengan gunnah awsat. Perlu sahabat ketahui pada susunan gunnah awsat ini termasuk di sana pada hukum, semua hukum ikhfa, entah itu ikhfa hakiki, entah itu ikhfa syafawi ataupun yang lainnya. Maka di situ langsung atau maka di situ berlaku susunan gunnah yang ketiga, yaitu gunnah awsat. Setelah gunnah awsat, yang keempat ada namanya gunnah naqisah. Gunnah naqisah ini adalah suara mendengung yang sedikit. Setelah pertengahan ada namanya gunnah naqisah, ya, yang berarti adalah mengeluarkan suara mendengung yang sedikit. Nah, dalam ranah ini atau yang dikelompokkan ke dalam bacaan gunnah naqisah ini adalah seluruh hukum idhar. Di sana terdapat bisa idhar halqi, bisa idhar syafawi, ataupun idhar mutlak, ataupun idhar riwayah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kami akan menjelaskan apa itu idhar riwayah. Dan yang terakhir dalam susunan gunnah ini ada disebut namanya gunnah angqas, yakni mengeluarkan suara mendengung dengan sangat sedikit. Setelah sedikit, di bawah sedikit itu adalah sangat sedikit, sangat kurang. Nah, yang tergolong ke dalam bacaan gunnah yang angqas ini adalah huruf nun dan huruf mim dalam keadaan berharokat. Na, ni, nu. Maka di situ mengandung gunnah angqas. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah susunan gunnah yang dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya. Ada 5 susunan gunnah disebut tadi, maratibul gunnah. Ada gunnah akmal, ada gunnah kamila, ada gunnah naqisah, awsat, ada gunnah naqisah, dan juga ada gunnah angqas yang di dalamnya mengandung beberapa hukum-hukum yang harus dibaca secara gunnah akmal, gunnah kamila, gunnah awsat, gunnah naqisah, dan gunnah angqas tersebut.